Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami, yaitu tentang perencanaan dan penarikan sumber daya manusia. Saya sendiri, Rizka, sebagai pemateri pertama dengan NIM 1923000013. Jadi, pertama itu adalah pengertian dari perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu merupakan langkah-langkah yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa organisasi tersebut tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat pula. Selanjutnya adalah pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu penting bagi setiap organisasi yang ingin bertahan hidup dan berkembang. Perencanaan sumber daya manusia dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi untuk dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungannya, baik itu internal maupun eksternal, dan untuk dapat diperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan kapan saja. Selanjutnya adalah manfaat dari perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Yang pertama adalah perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan itu secara lebih baik. Yang kedua, efektivitas kerja juga dapat lebih meningkat. Dan yang ketiga, produktivitas dapat lebih meningkat juga. Dan yang terakhir adalah penanganan informasi ketenaga kerjaan itu lebih baik. Materi selanjutnya adalah proses perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia terdapat tahapan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan peramalan data, di mana di sini suatu perusahaan atau organisasi merancang dan mengimplementasikan rencana dan program tindakan dalam berbagai bidang kegiatan, serta mengawasi dan mengevaluasi implementasi program-program manajemen sumber daya manusia yang sedang berjalan agar tetap berada di jalur yang sudah ditetapkan. Baik, sekian dari saya alihkan kepada pemateri selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, NIM 1923000009. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penarikan atau rekrutmen sumber daya manusia. Menurut Mathis dan Jackson, perekrutan adalah proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang berkualitas bagus atau berkualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam organisasi atau perusahaan. Dalam arti kata, merupakan penarikan atau rekrutmen adalah sebagai proses pencarian dan pemikat calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Jadi kesimpulannya, perekrutan adalah langkah awal untuk mengambil sebuah atau merekrut sebuah karyawan dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu sumber penarikan sumber daya manusia. Mangkunegara mengumumkan bahwa ada dua sumber dalam penarikan pegawai, yaitu pertama, sumber dari dalam perusahaan yang diupayakan melalui mutasi pegawai yang mencangkup promosi jabatan, transfer, dan demosi jabatan. Yang kedua, sumber dari luar perusahaan yang diupayakan melalui iklan media massa, lembaga pendidikan, dan damkener, dan lamaran kerja yang sudah masuk di perusahaan. Selanjutnya, prosedur penarikan sumber daya manusia. Prosedur penarikan merupakan aktivitas yang sangat kompleks. Prosesnya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, dan senantiasa terdapat peluang terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam menentukan orang yang tepat untuk mengisi sebuah jabatan dalam organisasi. Dalam proses penarikan, dikatakan berhasil apabila ada kecocokan karakteristik dan persyaratan pelamar kerja. Adapun prosedur penarikan sumber daya manusia yaitu mengidentifikasi jabatan dan lowongan yang diperlukan, mencari informasi jabatan, kemudian menemukan kandidat yang tepat, memilih metode kandidat, selanjutnya memanggil kandidat yang memenuhi persyaratan, kemudian menyaring kandidat,
membuat penawaran kerja, dan mulai bekerja. Selanjutnya yaitu kendala dan evaluasi penarikan sumber daya manusia. Adapun kendala tersebut seperti karakteristik organisasi, kebijakan organisasi, tujuan organisasi, rencana-rencana sumber daya manusia, program perjanjian kerja, kebiasaan-kebiasaan perekrut, kondisi eksternal, persyaratan pekerja atau jabatan, dan juga kondisi pasar tenaga kerja. Selanjutnya yaitu evaluasi. Adapun dalam proses penarikan tidak semua metode akan bisa berhasil, maka perlu dievaluasi, yaitu jumlah pelamar, jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima, jumlah penerimaan atau pelamar yang diterima, dan jumlah penempatan karyawan yang berhasil. Baiklah, mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.